halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Ada banyak sekali pertarungan-pertarungan yang dilalui Tanjiro selama cerita Kimetsu no Yaiba berjalan. Pertarungan-pertarungan yang disajikan dinilai sangat epik, kebencian, rasa dendam, ambisi, semuanya tercampur ke dalamnya. Bahkan di dalam animasinya sendiri, kita bisa merasakan betapa dramatisnya visual yang ditunjukkan. Untuk itu, di video kali ini, sekedar ingin bernostalgia, kita akan mengulas beberapa momen pertarungan epik Kamado Tanjiro, mau itu yang dilakukan secara berkelompok maupun seorang diri. Tanjiro versus Yahaba. Pada misi yang terjadi di kota Asakusa, kita tahu Tanjiro sempat bertemu dengan Muzan. Setelahnya dia juga dipertemukan dengan Tamayo dan Yushiro, di mana mereka berdua adalah iblis baik yang ingin memberikan pertolongan pada Nezuko. Kala itu, di tengah perbincangan yang terjadi di kediaman Tamayo, tiba-tiba saja muncul dua iblis yaitu Yahaba dan Susamaru. Mereka berdua sengaja dikirim Muzan untuk membunuh Kamado Tanjiro. Di awal pertarungannya, Tanjiro lebih dulu harus mengatasi berbagai serangan bola tangan milik Susamaru. Meski berhasil mengatasinya dengan menggunakan penglihatan tambahan dari Yushiro, tapi tetap saja Susamaru tak bisa dikalahkan. Hal itu dikarenakan dia memiliki kemampuan regenerasi yang sangat hebat, ditambah serangan bola tangan yang didukung oleh kemampuan arah panah milik Yahaba. Maka dari itu, untuk bisa memenangkan pertarungan sesuai arahan dari Yushiro, Tanjiro pun menjalani pertarungan secara intens melawan Yahaba. Namun saat itu, dikarenakan Yahaba memiliki kemampuan untuk dapat memanipulasi dan mengendalikan arah panah, sedikit pun Tanjiro tak bisa mendekatinya. Dia terus saja terlempar, terdorong seolah-olah dijadikan mainan. Hingga di akhir pertarungan, melalui insting kecerdasan dalam bertarung, Tanjiro pun berhasil menemukan satu solusi. Dengan memanfaatkan aliran nafas untuk mengkonter arah panah, Tanjiro akhirnya mampu mendaratkan tebasan telak pada Yahaba. Meskipun saat itu, sebelum Yahaba lenyap, Tanjiro harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk dapat menetralkan arah panah yang belum hilang. Tanjiro versus Kyogai. Bisa dibilang pertarungannya melawan Kyogai merupakan pertarungan yang paling berkesan bagi Tanjiro, karena disinilah dia bisa bertemu dengan Zenitsu dan Inosuke, dua pemburu iblis yang akan menjadi rekan perjalanannya. Di awal pertarungan, dikarenakan Kyogai memiliki kemampuan untuk dapat memindahkan ruangan, saat itu Tanjiro harus berpisah dengan rekan-rekannya, yang mana hal itu pun membuat Tanjiro mau tidak mau harus menghadapi Kyogai seorang diri. Dalam pertarungan satu lawan satunya ini, Tanjiro sangat dibuat kerepotan dengan berbagai kemampuan yang dimiliki Kyogai. Selain mampu memutarkan ruangan, ternyata dia juga mampu melancarkan 3 tebasan angin tajam. Sehingga hal itu pun membuat Tanjiro kesulitan untuk bisa memberikan serangan. Dia berkali-kali terjatuh, terguling, bahkan sampai terhempas. Namun seiring pertarungan berjalan, melalui indera penciumannya, Tanjiro berhasil mengamati kemampuan yang dimiliki Kyogai. Dia mampu menghindari berbagai tebasan, beradaptasi dengan ruangan yang terus berputar, bahkan pada akhirnya lewat kombinasi teknik benang pembuka dan teknik pernapasan air bentuk ke-9, Tanjiro berhasil memenggal kepala Kyogai. Tanjiro versus Rui. Pertarungan yang terjadi di Gunung Natagumo ini merupakan pertarungan yang terbilang sangat epik. Secara di dalamnya, Tanjiro yang masih dalam tahap perkembangan harus menghadapi salah satu dari 12 iblis Kozuki yaitu Rui.
Dalam pertarungannya sendiri, awalnya Tanjiro begitu kesulitan menghadapi teknik darah iblis milik Rui, di mana dia mampu memanipulasi benang tajam. Saking kuat dan tajamnya benang-benang tersebut sampai-sampai membuat pedang Tanjiro pun patah. Namun meski demikian, dengan menggunakan pedangnya yang telah patah disertai semangatnya yang tak kenal menyerah, lambat laun Tanjiro pun kini mampu memotong benang-benang tersebut. Bahkan setelahnya, ketika teringat pada tarian Hinokami Kagura, secara mengejutkan Tanjiro mampu mengeluarkan teknik nafas tarian Dewa Api untuk pertama kali. Bersama pedang patahnya yang diselimuti api berkobar, ditambah bantuan Nezuko yang mengeluarkan teknik darah iblis, membuat Tanjiro pun kini berhasil memenggal kepala Rui. Meskipun pada akhirnya Rui yang saat itu kembali bangkit mampu dimusnahkan oleh Gyu Tomioka. Tanjiro versus Enmu. Pertarungan epik yang selanjutnya dijalani Tanjiro yaitu pada saat melawan iblis bulan bawah peringkat pertama yaitu Enmu. Enmu sendiri merupakan iblis yang sangat merepotkan. Dia bisa menjebak seseorang ke dalam mimpinya sekaligus membunuh orang tersebut secara perlahan. Terbukti di awal pertarungan dia berhasil membuat Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu terjebak ke dalam mimpinya. Bahkan sekelas Hashira saja seperti Kyojuro mampu dia permainkan dengan mudah. Beruntung saat itu ketika keadaan semakin genting, Tanjiro mampu terbangun berkat bantuan dari Nezuko, yang mana setelahnya melalui indera penciuman sangat tajam dia pun berhasil menemukan lokasi di mana Enmu berada. Pada pertarungan ini, Tanjiro cukup kerepotan dengan rentetan serangan jeratan mimpi yang dilancarkan Enmu. Bahkan sesaat Tanjiro mampu menebas lehernya, Enmu masih tetap hidup dengan cara bergabung ke dalam seluruh gerbong kereta. Namun kendati demikian, dengan tersadarnya Zenitsu, Kyojuro, dan Inosuke dari mimpi, membuat Tanjiro pun kini bisa lebih leluasa untuk memberikan perlawanan. Terbukti saat itu, sementara Kyojuro, Nezuko, dan Zenitsu menyelamatkan para penumpang, Tanjiro bersama Inosuke berhasil membunuh Enmu dengan menggunakan teknik tarian Hinokami Kagura. Hinokami Kagura! Tanjiro versus Gyutaro. Bisa dibilang ini adalah momen pertama kalinya Tanjiro bertarung melawan iblis bulan atas, yang mana itu terjadi di dalam misi bersama Tengen Uzui di distrik hiburan, distrik yang menjadi sarang bagi iblis bulan atas peringkat 6 yaitu Gyutaro dan Daki. Pada saat itu, setelah sempat menjalani pertarungan melawan Daki, tibalah pada pertarungan inti ketika Gyutaro muncul, yang mana dari sana pertarungan habis-habisan pun dimulai. Zenitsu dan Inosuke bertarung melawan Daki, sementara Tanjiro dan Tengen bertarung melawan Gyutaro. Di awal pertarungannya, Tanjiro menunjukkan sebuah keraguan dan ketidakpercayaan diri, karena memang ini adalah momen pertama baginya bisa bertarung melawan iblis bulan atas. Namun berkat arahan dan perlindungan dari Tengen, lambat laun Tanjiro pun mulai terbiasa menjalani pertarungan. Bahkan di beberapa kesempatan dia mampu menahan serangan Gyutaro sekaligus melancarkan serangan balik. Akan tetapi, dikarenakan Gyutaro memiliki kemampuan manipulasi darah yang sangat kuat, ditambah kondisi tubuh Tengen yang terkena racun, membuat jalannya pertarungan pun dikendalikan oleh Gyutaro. Hingga pada akhirnya, seolah api semangatnya tak pernah padam. Saat itu Tanjiro berusaha bangkit dan kembali mencoba melancarkan serangan. Apalagi di puncak pertarungan, melalui kombinasi serangan bersama Tengen Uzui, untuk pertama kalinya Tanjiro mampu memunculkan tanda pemburu iblis. Kemunculan tanda ini tentu membuat kekuatan Tanjiro semakin meningkat. Bahkan berkat hal itu, dia pun berhasil memotong leher Gyutaro bersamaan dengan terpenggalnya Daki oleh Zenitsu dan Inosuke.
宇髄さんの方が先に限界が来る。その前にやらなければ俺が切るんだ。首を止まるな。飛べ。絶対に切るな。Tanjiro versus Hantengu. Pertarungannya melawan Hantengu ini merupakan pertarungan yang paling merepotkan bagi Tanjiro. Bagaimana tidak, Hantengu memiliki kemampuan untuk dapat memanipulasi emosi. Dia mampu mewujudkan emosi ke dalam beberapa cloning, yang mana cloningannya memiliki penampilan, kepribadian, serta kemampuan unik yang berbeda-beda. Karena itulah, di dalam pertarungan yang terjadi di desa penempa pedang, Tanjiro lebih dulu harus berhadapan dengan 4 kloningan Hantengu, yaitu Aizetsu, Sekido, Karaku, dan Urogi. Berkat bantuan dari Nezuko dan Genya, saat itu Tanjiro berhasil mengatasi keempat kloningan tersebut. Aizetsu dikalahkan oleh Genya, sedangkan Karaku, Urogi, dan Sekido dikalahkan oleh Tanjiro melalui pedang merah yang dihasilkan dari kemampuan darah iblis Nezuko. Akan tetapi, pertarungan rupanya tidak berakhir di sana. Di saat Tanjiro menemukan lokasi Hantengu, tiba-tiba saja muncul satu emosi lain. Dia adalah Zohakuten, wujud emosi yang tercipta dari gabungan keempat kloningan tadi. Untungnya pada saat itu muncul pilar cinta Mitsuri yang menghadang laju Zohakuten, sehingga hal ini pun membuat Tanjiro bisa lebih fokus untuk mencari dan membunuh Hantengu. Hingga sampailah di ujung pertarungan, setelah berhasil menemukan Hantengu, Tanjiro harus dihadapkan pada situasi sulit antara melindungi Nezuko dari sinar matahari yang mulai terbit ataukah mengejar Hantengu yang tengah berusaha lari. Di tengah keresahan itu, tiba-tiba saja Nezuko menerbangkan Tanjiro seolah menyuruhnya untuk membunuh Hantengu. Berbekal dorongan semangat itulah, Tanjiro pun kini mulai memfokuskan indera penciuman guna menemukan di mana tubuh asli Hantengu berada. Dan setelah mengetahui tempat persembunyiannya, tanpa ada rasa ampun, Tanjiro langsung melesat dan melancarkan tebasan. Diikuti tebasan bara api yang dilesatkan ke arah jantung, Tanjiro pun akhirnya berhasil melenyapkan iblis Hantengu sepenuhnya. Tanjiro versus Akaza. Pertarungan ini mungkin menjadi satu-satunya pertarungan yang mampu menunjukkan sisi rivalitas, baik itu Tanjiro yang menaruh dendam atas kematian Kyojuro maupun Akaza yang menaruh kebencian atas hinaan yang pernah Tanjiro lontarkan. Pertarungannya terjadi di pertempuran puncak di dalam kastil tak terbatas, di mana saat itu Tanjiro bersama Giyu dihadapkan pada lawan bertarung Akaza, sang iblis bulan atas peringkat 3. Pertarungan yang mereka jalani terbilang sangat sengit, berbagai serangan silih mereka lancarkan. Mau itu Tanjiro dengan menggunakan teknik pernafasan matahari, Giyu dengan menggunakan teknik pernafasan air, ataupun Akaza dengan menggunakan teknik darah iblis berupa gelombang kejut. Meski awalnya Tanjiro sempat menunjukkan peningkatan kekuatan bertarung, tapi hal itu tidak membuat Akaza kesulitan. Justru yang ada, melalui kemampuan seni bela diri Soryu, saat itu Akaza berhasil mendominasi jalannya pertarungan. Bahkan ketika Giyu mampu mengaktifkan tanda pemburu iblis, Akaza sama sekali tidak bergeming. Dia terus saja menunjukkan pergerakan super cepat disertai akurasi serangan setajam jarum kompas. Hingga akhirnya di tengah Akaza disibukkan oleh Giyu, secara tiba-tiba Tanjiro teringat pada dua ingatan masa lalu. Pertama, yaitu perkataan Inosuke yang mampu merasakan aura membunuh dengan kulit tubuhnya, dan yang kedua, perkataan sang ayah tentang cara memasuki dunia transparan. Berkat dua ingatan itulah, Tanjiro akhirnya bisa menggunakan kemampuan dunia tembus pandang. Dia seolah merasa bahwa waktu berjalan sangat lambat, sehingga membuatnya bisa membaca setiap gerakan cepat Akaza.
Dan dengan memanfaatkan penglihatannya ini, Tanjiro pun mampu menghindari berbagai rentetan serangan yang mana setelahnya melalui teknik tarian Dewa Api Matahari terbenam, saat itu Tanjiro berhasil memenggal kepala Akaza. Walaupun pada akhirnya Akaza mati dengan sendirinya, dia memutuskan untuk bunuh diri seolah tersadar akan jalan yang selama ini telah dia tempuh. Tanjiro versus Muzan. Meski pertarungannya melawan Muzan melibatkan banyak sekali pihak, tapi kita tahu sebagai seorang karakter utama, Tanjiro mendapatkan peran lebih di sini. Hal itu dapat kita lihat di awal pertarungan, di mana saat itu Tanjiro bersama Giyu menjadi lawan pertama yang dihadapi Muzan. Pada pertarungan ini, Tanjiro dan Giyu sama sekali tidak bisa memberikan perlawanan. Berbagai serangan yang coba mereka lancarkan mampu diatasi Muzan dengan cambuk darah yang memiliki jangkauan luas. Bahkan saking luas dan cepatnya serangan cambuk-cambuk tersebut sampai-sampai membuat Tanjiro pun terkena sayatan tajam. Alhasil, pada saat Muzan membantai sebagian pemburu iblis dikarenakan cambuk darahnya memiliki efek racun, Tanjiro yang sebelumnya terkena sayatan, wajahnya tiba-tiba membengkak dan membuatnya jatuh pingsan. Dalam kondisi pingsannya, Tanjiro diperlihatkan pada masa lalu Yoroichi Sugikuni, yang mana lewat ingatan itulah Tanjiro kini tahu tentang bagaimana cara mengeluarkan bentuk ke-13 teknik pernapasan matahari. Kemudian setelah terbangun dari kondisi pingsan, Tanjiro pun kembali muncul di medan pertarungan. Melalui api semangat yang berkobar, dia lalu memulai aksi pertarungan 1 lawan 1 menghadapi Muzan. Bersama pedangnya yang berubah menjadi merah, saat itu Tanjiro tak henti-hentinya mengeluarkan semua bentuk pernapasan matahari, dimulai dari bentuk pertama sampai bentuk ke-12. Namun sayangnya, ketika akan mengulangi 12 gerakan untuk kedua kali, tiba-tiba saja Tanjiro kehabisan nafas, yang mana hal itu disebabkan tubuh Tanjiro tidak cukup kuat untuk mengakses dunia transparan dan pernapasan matahari di waktu bersamaan. Beruntung di tengah situasi sulit tersebut, sang Hashira ular Obanai kembali muncul dan melindungi Tanjiro. Terlebih saat itu, berkat bantuan Obanai, Tanjiro mampu menghentikan Muzan yang berniat ingin melarikan diri dari sinar matahari. Dari sana, pertempuran habis-habisan pun dilakukan dengan besarnya semangat juang yang ditunjukkan Tanjiro bersama rekan-rekannya, mau itu para Hashira, kelompok pemburu iblis, maupun efek dari pil Tamayo, mereka semua pada akhirnya berhasil membunuh Kibutsuji Muzan. Well teman-teman, itulah tadi beberapa momen pertarungan Tanjiro yang bisa kuulas. Dari sekian banyaknya pertarungan manakah yang menjadi favorit kalian? Jika ada tanggapan atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.